Gimana sih cara install Gimana ISPT? sih cara hitung pajak masa Desember? Mengisi SPT apa aja Cara harus cetak disiapin? ISPT tuh gimana ya? Cara ngimpornya gimana ya? Kok Format yang gagal bener terus? gimana? Caranya gimana sih? Oke guys, tenang. Karena di video kali ini, aku berusaha untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan kalian, hopefully bisa membantu dan dimengerti. Dan sebelum itu, perkenalkan nama aku Nabila Karunia Ramadhani dari Vokasi UI Perpajakan. Oke, ini adalah notes yang harus kalian highlight, di mana konsep pada intinya ada di sini semua, udah aku catat. Yang pertama ada aplikasi tambahan untuk menginstal ISPT, ada 3 aplikasi tambahan. Terus dalam menghitung konsep penghitungan PPh 21 masa Desember itu, pada intinya kita menghitung dulu pajak setahunnya berapa, terus kita juga menghitung pajak secara kumulatif dari Januari sampai November, kemudian selisihnya itu adalah PPh di masa Desember. Pada saat kita input ke SPT, biasanya kita pakai mekanisme impor yang nanti akan aku jelaskan di akhir video. Nah, yang perlu di-input itu adalah ada referensi pegawai, bukti potong A1-nya, dan pemotongan pajak bulanan untuk yang masa Desembernya, untuk bukti potong semua pegawai. Kemudian yang harus dicetak itu biasanya yang perlu adalah bukti potong A1 perseorangannya, daftar bukti potongan 1 masa pajak, 1 tahun pajak, SPT induk, pelaporan SPT, sampai SSP-nya atau surat setoran pajaknya. Alright, kita mulai aja. Gimana sih cara menginstall ISPT PPh 2126? Kalian bisa ke Chrome, terus kalian bisa cari download ISPT PPh 126 versi yang baru. Biasanya itu di bacak.go.id tuh langsung ada patch-nya. Dan tampilannya bakal sangat sesuai gitu, karena ini kan dari situs DJP-nya. Cuman laptopku ini termasuk yang nggak bisa download dari situ. Nanti aku bakal kasih patch-nya yang benernya di deskripsi video ya guys. Nah, aku download aja di sini. Terus kita tunggu sampai downloadnya selesai. Abis itu kita bisa klik aja yang udah di-download tadi untuk penginstalan aplikasinya. Nah, kita klik di situ, kita klik yang aplikasinya, kita install. Next, terus ini tempat simpannya di mana, terserah kalian. Terus juga bisa digunakan untuk everyone atau just me, juga terserah kalian. Kalau aku everyone, bisa klik next, dan ditunggu proses installingnya. Oke, installingnya selesai, kita bisa close aja, kita back. Terus penyimpanannya tadi aku dicek di files x86 di ISPT 2126 di DJP foldernya. Nah, kita langsung pilih klik aplikasinya. Nah, ini dia tampilannya. Sebelum itu, aku mau ngenalin ada folder DB, database yang akan diminta tadi pada awal kita lihat aplikasinya yang nanti bakal kita gunain. Terus di sini ada CSV-nya, format-format pengisian bukti potong, referensi pegawai yang benar-benar dari DJP-nya. Jadi ini formatnya emang harus pakai ini gitu guys, biar impornya bisa berhasil. Lalu oke, itu segitu aja perkenalan filenya. Nah, ketika kita buka, kita langsung dibutuhkan untuk memilih database. Nah, kita langsung konekin aja database-nya. Sebelum itu, kita harus copy dulu database kosong yang tadi aku kenalin di folder yang kalian mau. Nah, aku di sini bikin folder baru agar tidak tercecer gitu. Untuk menaruh si DB kosong atau database kosong tadi yang kita copy, terus kita paste di sini. Untuk nanti kita konekin langsung ke si aplikasi ISPT-nya. Kalian juga bisa rename sesuai dengan nama kalian. Nah,
Di database, kita itu harus pilih database dan konekin ke folder yang tadi kita sudah bikin. Aku namanya di dokumen di ISPT, PPH 2126. Klik OK, terus langsung ada, kalian juga bisa langsung pilih DB-nya. Nah, ini tidak terdapat akses database tadi, aplikasi tambahan yang harus kita install juga gitu. Maka kita harus install lagi aplikasi tambahannya. Bisa langsung di Chrome aja, kalian bisa langsung menu cari download Access Database Engine 2007. Nah, akses database ini disesuaikan dengan kapasitas laptop kalian. Karena ada yang 64 bit dan 32 bit. Nah, itu sesuaikan dengan kapasitas laptop kalian masing-masing. Biasanya bisa dilihat di setting laptop kalian. Nanti aku bakal sertain juga di deskripsi video dua-duanya, nanti kalian bisa langsung download aja. Nah, ini aku download nih, tinggal klik-klik aja, kita download. Kayak tadi juga sistemnya. Kita tunggu. Akses database engine ini nggak usah harus setting apa-apa doang. Apa-apa lagi maksudnya, tapi kita cuma download aja, install, make sure dia tuh udah ada di laptop kita, nanti kita langsung bisa mengoperasikan ISPT-nya. Nah, ini aku mau cari yang 64 bitnya. Di download seperti biasa. Download aja di sini, terus kita buka ke file downloadnya untuk kita install. Ini aku coba yang 32 bit untuk aku install, klik aplikasinya. Lalu kita klik next. Dan ini penyimpanannya di mana sesuai dengan yang kalian inginkan. Kita install dan ini proses installnya, ditunggu sampai selesai. Dan kita bisa klik OK aja. Oke, instalasinya udah selesai, kita langsung ke ISPT-nya aja dan ya, udah tidak ada lagi tadi peringatannya tidak ada database engine-nya karena kita udah install kan. Kita udah bisa langsung mengoperasikannya. Kita di sini langsung aja pilih database yang tadi kita pilih. Lalu kita klik pilih DB untuk bisa masuk ke ISPT-nya dengan database yang sudah kalian copy paste tadi ya di file yang kalian inginkan. Nah, langsung diminta passwordnya. Ini kita sebagai administrator, passwordnya adalah 123. Kalian bisa klik aja, nanti di login. Nah, karena ini aku nggak dari situs pajak.go.id, jadi tampilannya agak kurang rapih. Nah, di sini langsung diminta untuk mengisi NPWP. NPWP-nya tuh harus NPWP yang sudah terdaftar di KPP ya, teman-teman. Jadi nggak bisa bikin random atau secara acak gitu, nggak bisa, harus benar-benar NPWP yang sudah terdaftar.
Ini aku back to file DJP untuk akses aplikasinya lagi. Tadi aku close soalnya. Nanti aku kasih yang tampilannya udah bener-bener rapi ya guys, teman-teman. Ini untuk pengenalan aja, jadi aku pakai aplikasi yang ini aja. Nanti aku bakal kasih semuanya yang ada di sini untuk install ISPT di deskripsi video. Nah, ini aku mulai isi NPWP-nya. Mohon maaf aku sensor ya guys, karena ini NPWP bener-bener yang terdaftar, jadi untuk kepentingan aku akan sensor ini. Nah, setelah isi NPWP-nya, kalian langsung bisa isi profil wajib pajaknya sesuai dengan format-format yang diminta, dari mulai nama, alamat, nomor telepon, email, NPWP penandatanganan, NPWP siapa yang menandatangani, dan jika kalian punya kuasa juga bisa diisi aja NPWP kuasanya sama namanya. In case kalau kalian butuh untuk menu bukti potong A2, kalian juga harus ngisi yang bendaharanya. Itu kalian bisa checklist aja, terus kalian isi sesuai dengan data yang kalian punya. Karena kalau misalkan tidak diisi, nanti di menu ISPT di bukti potong A2-nya itu nggak bakal bisa digunakan gitu, teman-teman. Oke, klik OK ketika profil berhasil disimpan. Nah, di sini aku mau ngenalin menu-menu yang ada di ISPT. Nih, ada menu pilih SPT. Jadi ketika kalian mau buat SPT, harus buat SPT baru dulu. Klik aja, terus sesuaikan dengan masa pajak atau tahun pajak yang kalian butuhkan. Nanti kalian bisa buat SPT, diklik, terus kita klik OK. Nah, baru nih pada saat kita mau isi SPT-nya, kita harus buka SPT yang sudah tadi kita buat. Bisa dibetulkan, bisa dihapus, dan bisa kita buka SPT. Nah, kalau udah buka di SPT nih, ada di bawah itu ada tandanya kalau dia sedang membuka SPT yang kalian mau. Nah, di sini ada menu isi SPT. Jadi pembuatan daftar bukti potong yang tidak final, A1 dan A2, daftar pemotongan pajak 1 masa pajak, ada 1 tahun pajak juga, ada SPT induk, dan daftar SSP. Nah, tampilannya gini. Bisa kalian isi secara manual, bisa juga kalian isi dengan mekanisme impor yang nanti akan aku jelaskan di video ini, ada di akhir. Nah, ini menu-menu yang kalian harus isi kalau misalkan kalian isinya manual. Tapi kan kebanyakan pegawai itu kan banyak banget ya. Maka ya harus diisinya untuk efektifnya pakai mekanisme impor. Nah, ini pengenalan aja, bisa kita lihat-lihat dulu apa aja sih isinya di daftar biaya, di 1 tahun pajak, di 1 masa pajak. Dan ini ada SPT induknya juga. SPT induk ini nih terisi secara otomatis ya teman-teman. Kalau misalkan sudah bukti potongnya sudah diisi, nanti bisa terisi secara otomatis. Jika mau nanti simpan, kita jangan lupa isi tempatnya dulu. Terus nanti kita bisa simpan, dan kita juga bisa langsung cetak di situ. Ini menu CSV, ada referensi sama ada bukti potong. Itu kita bisa impor juga atau kita bisa isi secara manual. Nah, ini ada mekanisme impor nih yang nanti bakal kita praktekkan. Nanti aku juga bakal jelaskan di akhir video. Caranya sama kayak waktu pilih DB, nanti kita konekin dulu ke folder yang kita mau, di mana CSV yang sudah kita isi berada. Nah, ini referensi bagi kalian yang kurang paham nih, ada tarifnya, ada kodenya, bukti potongnya. Itu informasi-informasinya bisa kita lihat di referensi. Gitu. Bisa diubah password juga. Ada kode negara, kode KPP. Kalau kalian nggak tahu, bisa langsung lihat di situ. Nah, ada juga menu profil yang tadi kita pernah isi sebelumnya, kita bisa edit lagi. Dan ini ada menu help, manual, dan about. Oke, aku kira cukup untuk pengenalan install ISPT dan pengenalan menu-menunya.
Hopefully kalian bisa paham ya guys. Oke. Next, pembahasan berikutnya adalah kita masuk ke kasus. Ini aku bikin kasusnya, ada data pemberi kerja, ada master datanya, ada data-data pegawainya di situ. Kemudian ada dari sheet 1 sampai sheet 12 ini adalah rekapitulasi gajinya, allowance-nya, pokoknya komponen-komponen gaji yang nanti bakal kita hitung berapa sih sebenarnya pajaknya gitu ya. Nah, ini ada struktur data yang awalnya itu data mentah yang kemudian aku samain dulu struktur datanya agar mempermudah kita ngolah data. Nah, ini kompilasi gaji dari setelah kita nyamain struktur datanya nih. Kalian copy dari bulan 1 sampai bulan 12 yang ada di sheet 1 sampai 12 itu. Kita kompilasi menjadi satu sheet gitu untuk kita olah menggunakan pivot table. Nah, dari sini di copy paste dijadiin satu gitu, direkap di satu sheet gitu. Setelah direkap menjadi satu sheet seperti ini, kalian bisa olah datanya menggunakan pivot table. Kalian bisa klik seperti ini. Udah aku buat nih contohnya, tapi aku bakal praktekin ulang. Nah, nanti juga kita butuh tahu masa kerja. Nah, sebelum ini aku akan menggunakan pivot table. Kita klik insert aja, terus kita klik pivot table, terus kita drag kolomnya tuh yang mana yang mau kita olah gitu ya datanya di sini. Nah, aku blok nih si kolom-kolom yang sudah aku buat. Klik OK. Terus jangan lupa di new worksheet ya teman-teman. Ini aku ulang, tadi pencet kayaknya. Di drag ulang kolom yang aku ingin olah tadi. Sebentar guys. Soalnya biasanya aku nggak drag tuh udah langsung ke pilih semua gitu yang aku mau gitu. Cuman ini kayaknya harus kita drag dulu gitu loh dari sheet dari kolom yang kita mau olah datanya. Nah, segini. Oke. Terus kita klik insert, kita klik pivot table, terus kita new worksheet. Nah, kayak gini deh tampilannya. Nah, sekarang kita tinggal masukin komponen-komponennya. Employee name kita tahu di rows. Terus basic salary, allowance, semuanya itu dijadiin di sum ya guys. Value field settingnya ditaruh di values. Nah, ini udah semua, udah ada semua kan komponen-komponen yang kita butuhkan nanti untuk menghitung pajaknya, untuk menghitung bukti potongnya. Itu aku kasih nomor untuk nanti ada rumus yang diperlukan nomornya juga teman-teman. Sudah. Kemudian kita perlu membuat masa kerja seperti ini. Pakai pivot table juga, aku bakal praktekkan ulang juga. Di kompilasi gaji sama, kita menggunakan sheet yang sama untuk menggunakan pivot table-nya. Sama seperti tadi, kita klik new worksheet. Nah, bedanya di sini kita komponennya hanya membutuhkan employee name dan month-nya aja. Gimana employee name-nya? Itu disimpannya di values, teman-teman. Kemudian month-nya kita simpan di columns dan employee name-nya di rows juga. Nah, di sini kita ketahuan nih pegawainya tuh bekerja dari mana, dari bulan apa sampai bulan apa. Dan kita harus bikin awal sampai akhirnya. Masa perolehan awal pegawai tersebut bekerja sampai akhir pegawai tersebut bekerja. Ini dibutuhkan untuk mengisi bukti potong A1 nanti yang bakal kita praktekkan juga. Seperti ini. Sudah? Nah, kita harus bikin urutan bukti potongnya karena
urutan bukti potong tuh emang harus runtut dari pegawai yang misalkan ada yang resign duluan atau ada yang meninggal, itu harus didahulukan bukti potongnya. Jadi kita harus mengurutkannya dengan mekanisme short. Caranya kayak gini. Kita move or copy dulu di sheet yang baru. Terus kita copy dan di paste values. Paste spesial maksudnya, yang 1, 2, 3 untuk menghilangkan rumusnya. Terus kita drag yang kita mau. Abis itu kita ke menu data nanti. Terus klik yang sort. Nah, kalian nanti pilih sort by kolom P dan kolom A. Bisa di-add juga levelnya buat kita urutin mana dulu yang resign di pertengahan tahun atau mana yang barangkali meninggal dunia. Itu kan bukti potongnya harus dibuatkan awal dulu gitu. Daripada orang-orang yang masih bekerja sampai bulan Desember. Aku ulang tadi kayaknya ada kesalahan nih, aku move or copy dulu. Kita copy terus kita paste values untuk menghilangkan rumusnya. Tuh, paste values yang 1, 2, 3. Nah, habis itu kita drag yang kita mau nanti short gitu. Kita mau urutin nih mana duluan sih pegawai yang resign atau pegawai yang berhenti bekerja di bulan tertentu dengan short by kolom P, smallest to largest, dan at level kolom A to Z biar mengurut gitu. Sudah. Pivot gaji ini berlaku untuk pengisian bukti potong A1. Nanti bakal ada komponen-komponen yang harus dicantumkan, diimpor di bukti potong A1. Nah, ini adalah kolom-kolom yang udah aku nomerin untuk nantinya pakai rumus VLOOKUP di pengisian bukti potong A1. Ini adalah file bukti potong A1 yang udah di copy paste dari folder DJP. Banyak sekali komponen yang harus diisi dan harus sesuai dengan format yang sudah dibikin. Yang pertama, kita copy paste namanya dulu sesuai urutan nomor bukti potong ke kolom nama di kolom I. Paste values biar nggak ada rumusnya. Setelah itu, ngisi komponen masa pajak disesuaikan dengan masa pajak dan tahun pajak yang sedang dibuat. Dalam kasus ini adalah masa pajak 12 dan tahun pajak 2021. Karena bukan pembetulan, jadi diisi 0, dan nomor bukti potong juga harus urut. Kemudian kita copy paste. Setelah itu, isi komponen yang lainnya pakai rumus VLOOKUP. Bisa kalian nanti bisa pause terus screenshot dan klik ulang rumusnya. Tabel array-nya ke yang udah kita buat di kertas kerjanya. Karena kan format data namanya itu kan ngacak ya, jadi kalau pakai rumus VLOOKUP tuh bisa langsung ngelink ke nama yang sebenarnya, data sebenarnya juga. Karena tadi kita butuhnya adalah data masa perolehan awal, tabelnya yang ini. Dan ini kolom ke-15 untuk yang awal, kolom ke-16 untuk yang masa perolehan akhir.
Jadi udah sama masa perolehannya, akhir maupun awal. Kemudian ngisi komponen NPWP. Sama juga rumusnya pakai VLOOKUP. Lookup value-nya nama, table array-nya yang data di master data. Data-data pegawai, mulai dari nama, NPWP, jenis kelamin, status tanggungan, alamat jabatan. Yang bakal nanti nge-link langsung ke bukti potong A1. Kita copy paste aja. Lakukan yang sama ketika mengisi data-data pegawainya. Bisa kalian copy paste aja rumus yang udah dibuat di NPWP. Dan ini bukti potongnya harus sama dengan masa pajak perolehan akhirnya. Jadi disesuaikan juga nih yang awal kedua juga. Kalau dia masa perolehan akhirnya 6, maka di bukti potongnya 0.11 strip 06. NPWP-nya sudah. Kita paste values untuk menghilangkan rumusnya. Kemudian kita custom dengan ketik 0-nya 15 kali agar formatnya tidak berubah-ubah dan bisa terinput ke ISPT dan tidak gagal untuk diimpor. Kemudian kita hilangkan titik dan stripnya dengan menggunakan find and replace. Di sini kita replace all dan hasilnya akan seperti itu. Kemudian kita akan mengisi alamat. Kita bisa pakai rumus VLOOKUP juga. Kita juga bisa copy paste dari rumus yang VLOOKUP yang tadi kita sudah bikin sebenarnya. Kita bikin ulang lagi karena tadi udah dihapus rumusnya. Pakai table array-nya yang ini. Kolomnya disesuaikan dengan format yang diminta. Kalau alamat, jenis kelamin, dan seterusnya. Ini bisa kita seret langsung ke bawah. Bisa juga kita copy paste ke samping kanan karena rumusnya sama, hanya beda kolom. Jadi hanya dibutuhkan untuk diganti kolomnya saja sesuai dengan kolom yang ada di table array. Jika sudah, kita seret ke bawah, copy paste. Status PTKP, terus jumlah tanggungan, nama jabatan. Luar negeri itu kalau misalkan pegawainya ada yang WP luar negeri, maka diketik Y. Tapi kalau misalkan warga negara Indonesia semua, maka diketikin N karena itu sesuai dengan format yang diminta di ISPT. Nah, untuk jenis kelamin juga harus diganti format penulisannya. Kalau laki-laki M, kita pakai find and replace all. Dan sebelum itu jangan lupa untuk dimatiin dulu rumus VLOOKUP-nya. Kita copy dan paste value biar bisa di find and replace. Di replace laki-laki menjadi M dan perempuan menjadi F karena format tersebut yang bisa terinput di ISPT nanti. Replace all, oke. Nah, jumlah 1, 2, 3 sampai jumlah ke 20 itu harus diisi sesuai dengan rincian yang ada di ISPT. Informasinya ada di ISPT. Jumlah 1 itu adalah gaji pokok atau basic salary. Kita juga bisa pakai menggunakan rumus VLOOKUP seperti yang tadi.
semuanya bisa pakai rumus VLOOKUP karena data-data yang sudah kita butuhkan itu kan tadi sudah kita olah menggunakan pivot table kan. Jadi kita tinggal input ulang aja dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Mohon maaf ini ada kepencet jadi abaikan saja. Oke, akhirnya maaf ya teman-teman. Soalnya itu tiba-tiba error gitu. Nah, jumlah ini sampai 20 komponennya dari ISPT yang tadi aku bilang. Nah, ini aku mau buka ISPT-nya dulu. Mau ngeliatin ke kalian apa sih komponen-komponen yang dari jumlah 1 sampai 20 tuh isinya apa, rinciannya tuh apa. Kita bisa lihat di ISPT 2126. Masuknya kayak tadi, harus diulang lagi. Pilih dulu database-nya. Tadi kan soalnya aku belum menyimpan sih. Terus kita pilih DB, masukin password. Nah, login udah berhasil. Nah, kita buka SPT-nya yang udah kita bikin. Terus kita cari ke isi SPT. Kita masuk ke bukti potong A1. Karena kan kita lagi bikin bukti potong A1. Nah, cara taunya kita pencet ubah atau kita bikin baru. Nah, di kolom yang B itu ada rincian penghasilan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 20. Nah, itu disesuaikan untuk nantinya diisi di bukti potong A1 di file Excel-nya. Nih. Oh ya guys, kan di file aslinya tuh CSV ya guys. Nah, kalian ketika mau mengisi komponen-komponen yang ada, itu kalian harus save as dulu jadi Excel biar nanti kita tuh punya workbooknya gitu. Agar nanti nggak acak-acakan juga formatnya. Nah, jumlah 1, 2, 3, sampai 20 itu disesuaikan sama yang ada di rincian ISPT. Dan bisa masukinnya pakai rumus VLOOKUP guys, kayak tadi yang awal. Nanti kalian bisa stop aja, terus kalian screenshot, terus ikutin aja rumusnya. Ini hanya beda di kolom-kolom aja. Dan jangan lupa disesuaikan sama yang di ISPT. Sebenarnya ini bisa di copy terus di paste value, cuman kayaknya kurang efektif, jadi pakai rumus VLOOKUP. Oh ya, karena urutan namanya pegawainya juga udah nggak sama ya sama yang di table yang kita di kertas kerja, maka itulah fungsinya VLOOKUP biar langsung match gitu sama datanya. Nah, rumus VLOOKUP ini bisa kalian copy gitu, diseret ke kanan, biar kalian tuh cuman tinggal ganti kolomnya aja. Ini bisa di screenshot aja, terus kalian bisa ngikutin di Excel-nya. Nah, sesuaiin sama kolom yang ada di kertas kerja kalian sampai ke jumlah yang ke-7.
Oke, jumlah 7-nya udah. Jumlah 8 itu adalah jumlah penghasilan bruto. Jadi kalian bisa pakai rumus SAM, terus ditambahin dari jumlah 1 sampai jumlah 7. Ini sesuai yang ada di rincian penghasilan ISPT ya teman-teman. Oke, habis itu kalian bisa geret juga ke bawah. Kemudian jumlah 9. Jumlah 9 itu biaya jabatan. Jadi ada rumusnya tersendiri. Ini kalian juga bisa screenshot, terus kalian bisa lakuin di Excel kalian. Ini biar cepat, jadi aku copy paste aja. Disclaimer, kalau biaya jabatan itu kan kalau sebulannya tuh 500.000 itu maksimal. Nah, untuk kalau 1 tahun itu 6 juta. Nah, kalau di sini kan karena jumlah penghasilan bruto yang teratur, jadi pakai yang 500.000. Nah, ini masa perolehan akhir dan masa perolehan awal dikurangin ditambah 1. Jadi kan tetap 5 gitu ya. Jadi sesuai dengan masa perolehan ia bekerja. Terus kita copy paste ke bawah. Oke, dan lanjut ke jumlah 10. Kita copy paste lagi aja rumus VLOOKUP-nya biar lebih efektif. Cuma tinggal diganti kolom. Itu adalah yang 2%, JHT atau THT. Dia itu kan sebagai komponen pengurang. Oke, next jumlah 11. Jumlah 11 itu adalah total deduction atau total pengurang dari jumlah bruto. Tinggal ditambahin aja kolom Z sama AA. Kemudian di jumlah 12 itu adalah penghasilan neto. Jadi kita kurangin jumlah penghasilan bruto dikurangin sama total pengurang di jumlah 11. Kita copy ke bawah. Jumlah 13 ini kalau nggak salah neto masa sebelumnya. Jadi karena kita nggak ada neto sebelumnya, jadi kita isi dengan 0. Karena ini nggak ada yang disetahunkan, maka jumlah 14-nya itu neto disamakan dengan jumlah 12. Di jumlah 15 ini adalah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Kalian harus bikin tabel atau datanya dulu dari PTKP, status dan besarannya, untuk nanti kita pakai rumus VLOOKUP lagi. Sama kayak tadi juga sistemnya. Nah, di sini aku mau bikin dulu PTKP statusnya, kan karena statusnya ini di situ tertulisnya secara terpisah, mau nggak mau kita harus sebelum itu aku ngisi nama pemotong dulu, dan NPWP pemotong bisa di copy paste aja karena kan hanya satu nama. Di paste value seperti biasa biar rumusnya itu nggak ada nanti. Nah, jangan lupa untuk NPWP itu di custom
dan diketik 0 15 kali. Karena kan format NPWP itu 15 digit ya teman-teman, jadi kita custom jadi 000 nya sampai 15 kali. Oke, udah. Setelah itu dilanjut ke tanggal bukti potongnya, sesuaiin sama masa perolehan akhir, karena kan bukti potong itu akan dikeluarkan gitu ya sesuai dengan dia sampai kapan sih dia bekerja gitu. Dalam case ini tuh ada yang selesai sampai bulan 5, jadi bukti potongnya di tanggal akhir bulan 5. Terus yang bulan 6 juga sama di akhir bulan 6, dan kalau misalkan 12 maka akhir bulan 12 tanggal bukti potongnya. Oke, next aku bakal insert kolom baru untuk penulisan status PTKP-nya biar mempermudah rumus VLOOKUP. Ini biar cepet aku link ke status. Nah, karena itu penulisannya terpisah, maka kita harus satuin. Maksudnya kayak TK tanggungannya 0 misalkan gitu. Nah, penulisannya di kolom itu harus TK 0, K0, dan seterusnya. Agar di VLOOKUP biar lebih efektif juga pakai rumus itu, sama seperti yang sudah-sudah tadi. Dan kita bakal bikin juga data dari PTKP-nya untuk nanti dijadikan sebagai table array. Nanti look value-nya yang PTKP yang tadi kita sudah buat, kita sudah satukan. Biar mempermudah kalian, karena ini kolomnya udah banyak banget, kalian bisa ke view, terus kalian bisa pilih kolom mana yang mau kalian freeze. Nanti tinggal ke freeze panel, nanti bisa di unfreeze juga. Nanti bakal kayak gini tampilannya, kegesernya. Jadi lebih mempermudah kita ngelihat, oh ternyata dia TK 0, oh ternyata dia K0, kayak gitu. Aku barusan tadi unfreeze panel karena kita udah selesai dapat PTKP-nya, terus sekarang aku bikin data PTKP-nya, berapa besarannya dan statusnya apa. Tidak kawin, atau hidup berpisah. Hanya 3 itu yang ada di format ISPT, jadi harus disesuaikan. Terkadang ada juga penulisan belum kawin. Nah, itu tetap kita harus ubahnya menjadi TK. Karena yang bisa terlihat di ISPT, yang bisa ke input di ISPT itu penulisannya seperti itu. Ini aku tambahin 4,5 juta karena kan setiap satu tanggungan itu kan 4,5 juta. Jadi aku tambahin. Ini aku langsung bikin rumus VLOOKUP-nya dengan lookup value-nya adalah PTKP, kolom PTKP. Kemudian jangan lupa di dolar, dan agar dia tidak kemana-mana gitu kolomnya. Terus karena ada cuma 2 doang, jadi aku bikin 2 data aja. Dan selesai, kita bisa langsung copy aja. Jangan lupa di dolar biar nggak kemana-mana. Biar lookup value-nya tuh tetap ke kolom tersebut. Jumlah 16 ini adalah PKP atau penghasilan kena pajak. Jadi neto tadi kita kurangin sama PTKP yang sudah kita kerjakan. Nah, ada rumusnya juga untuk PKP, karena PKP itu dibulatkan, jadi ada rumusnya if dan rundown. Di sini if di PKP, if neto dikurangin PTKP, jika kurang dari 0 maka 0, dan rundown neto dikurangin PTKP min 3. Min 3 itu maksudnya menghilangkan membulatkan 3 angka akhir gitu.
Kemudian kita copy lagi seperti biasa ke bawah, tinggal diklik 2 kali. Nah, jumlah 17 ini adalah jumlah pajak penghasilan PPh 21-nya. Ada rumus tersendiri juga. Nanti kalian bisa screenshot aja. Aku copy paste juga dengan pakai rumus if, teman-teman. Make sure yang kolomnya itu benar-benar kolom PKP ya, teman-teman, untuk penghitungan pajaknya. Karena ini ada NPWP semua, jadi rumusnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan gak ada NPWP atau 0,0000, itu dikali 1,2 aja akhirnya. Jumlah 19 sama 20 itu disamain aja sama jumlah 17 karena itu juga PPh 21 terutang. Oke, selesai untuk pengisian jumlah 1 sampai 20-nya. Status pindahnya disesuaikan. Kenapa dia pindah? Karena banyak berbagai alasannya dan sistemnya juga beda. Case ini yang berhenti di pertengahan tahun itu adalah pegawai baru. Jadi aku bakal nulis formatnya adalah pegawai baru. P-nya besar dan B-nya besar. Itu benar-benar harus kayak gitu karena formatnya emang seperti itu yang diminta. Untuk pengimporan ke ISPT itu harus benar-benar formatnya disesuaikan. Jadi tadi coret-coretan yang kita bikin itu harus dihapus dulu. Jangan lupa kita save as menjadi format CSV, delimited. Kita klik OK aja tadi itu kalau misalkan nama filenya sama. Kalian bisa ganti dulu atau kalian bisa tadi klik OK. Sudah disimpan bukti potong A1-nya dengan file Excel, delimited atau CSV. Aku cek lagi filenya. Kita save as menjadi CSV karena Excel workbook. Untuk mengganti apabila ada yang salah, kita save as lagi ke Excel workbook, kita ganti lagi yang salahnya, kemudian kita save as lagi menjadi CSV untuk nanti kita impor di ISPT-nya. Nah, ini NPWP-nya jangan lupa kita custom dengan mengetik 0 sampai 15 kali agar formatnya tidak berubah-ubah dan bisa terimpor di ISPT-nya. Hal yang sama di NPWP pemotong. Don't forget to convert
filenya menjadi CSV, delimited. Aku rename dengan rename OK untuk menunjukkan kalau file tersebutlah yang benar. Kita close filenya karena perlu di close semuanya pada saat kita mengimpor. Kalau misalkan tidak di close filenya, kita tidak bisa mengattach file tersebut untuk diimpor, teman-teman, karena tidak terdetect gitulah pokoknya. Nah, ini aku lagi ngisi 1721 ref pegawai atau referensi pegawainya. Ini biar cepet aku juga copy paste aja. Ini juga harus kita impor ke ISPT-nya. Jangan lupa kita kerjakan di Excel workbook, teman-teman. Formatnya sama, nggak beda jauh kayak tadi. Kita juga bisa pakai rumus VLOOKUP untuk mengattack si data-datanya dari kertas kerja. Kalian bisa gunakan ini sama seperti yang tadi, benar-benar persis sama kayak yang tadi, tapi disesuaikan aja data yang dimintanya. Nah, ini NPWP. Jangan lupa untuk diganti formatnya juga menjadi custom dan diketik 0-15 kali. Oke. Oke, setelah itu kita isi nick, sama juga kita copy paste aja rumusnya. Oh ya, jangan lupa NPWP-nya dihilangkan dulu titik dan stripnya dengan menggunakan replace. Nah, itu kayak gitu nggak bisa karena kita belum matiin dulu rumusnya. Jangan lupa kita copy dan di paste value dulu. Oke, setelah itu baru kita bisa find and replace untuk menghilangkan titik dan komanya. Oke, berhasil. Stripnya jangan lupa. Oke. Oke, kita copy rumus dari NPWP untuk mengisi nick. Di sini nicknya nggak punya nick ya. Maksudnya nggak ada data nicknya, jadi kita kosongin aja. Kita lanjut ke data yang diminta selanjutnya. Alamat. Nah, tadi kan kita udah copy paste rumusnya nih, kita tinggal copy aja ke kanan. Jangan lupa make sure kolomnya itu benar ya, teman-teman. Kalau enggak nanti NA kayak tadi. Terus kita copy paste ke bawah seperti biasa. Nah, ini kan sama ya rumusnya, sedangkan data yang diminta beda. Nah, kita tinggal sesuaiin kolomnya aja dengan mengganti nomor kolom yang kayak sekarang aku lakuin. Kalian bisa ikutin aja. Jangan lupa kalau mau find and replace atau melakukan suatu, kita matiin dulu rumusnya dengan mengcopy dan paste values.
Dan kita save dengan file CSV. Jangan lupa teman-teman, comma delimited. Alright. Kita close. Dan sekarang kita rename database yang sudah kita copy dan paste ke folder kita. Terserah dengan nama seinginnya kalian, maksudnya nama wajib pajaknya ya biasanya ya, yang sedang dihitung pajaknya. Dalam kasus yang aku bikin kan namanya PT Hehe Production. Jadi aku rename dengan nama itu. Nah, sekarang kita ke ESPT-nya untuk mengconnect database yang tadi kita rename di folder yang kita mau, folder yang kita sudah buat. Ya kan? Nih, di data tugas, oke. Ada, langsung kita pilih DB. Kita isi password dengan 123. Oke. Kemudian klik login dan kita harus diisi NPWP-nya dulu sesuai dengan NPWP kita. NPWP yang harus terdaftar ya, teman-teman. Akan aku sensor. Oke. NPWP sudah berhasil disimpan. Kemudian kita langsung diminta untuk mengisi profilnya, profil dari wajib pajaknya, mulai dari NPWP, nama, alamat disesuaikan, nomor telepon, emailnya jika ada, emang harus ada sih, karena di bintang merah ini required, artinya harus memang benar-benar diisi baru bisa kita simpan. Kalau tidak nanti kita nggak bisa disimpan karena harus diisi. Oke, aku bakal sensor juga nih NPWP-nya setelah ini. Selanjutnya kita buka SPT yang sudah dibikin, masa pajak Desember tahun 2021. Terus kita klik ke menu CSV, di menu impor. Kita impor yang pertama referensi pegawai dulu. Connect ke file yang sudah kita buat dan klik yang referensi pegawai. Terus kita klik open, nanti kayak gini munculnya. Kita langsung klik impor aja dan berhasil. Oke. Kita close. Kita lihat di daftar bukti potong di referensinya di bukti potong. Apakah sudah masuk? Sudah berhasil terimpor. Terus kita coba lagi impor bukti potong yang sudah kita buat yang A1 setahunnya. Kita buka yang BPA1 oke, yang tadi aku udah save as menjadi file CSV. Terus lakukan hal yang sama dengan mengklik impor. Sudah berhasil. Kita bisa lihat apakah sudah benar-benar berhasil ke A1. Nah, sudah ada data-datanya yang sudah dibuat sama kita. Terus satu lagi, kita itu kan akan mengimpor yang satu masa pajak. 1 tahun pajak dulu dan 1 masa pajak. Di 1 tahun pajak kita isi jumlah pegawai yang di bawah PTKP, yang nggak ada pajaknya. Nah, kita juga harus menghitung jumlah bruto dari pegawai yang di bawah PTKP-nya untuk mengisi di bagian B tersebut.
Nah, ini yang bulanannya belum kita isi. Kita tangguhkan dulu. Aku hitung dulu PPh-nya. PPh bulanan ini untuk masa Desembernya. Jadi PPh dari yang setahun di bukti potong A1 itu dikurangi sama PPh kumulatif Januari sampai November. Gitu. Yang kita hitung itu adalah yang pegawai-pegawai yang bekerja sampai akhir tahun. Jadi khusus orang-orang yang emang bakal dapat gaji di bulan Desember. Jadi kita filter tadi yang masih bekerja sampai bulan Desember. Ini kita copy paste secara yang sama kayak tadi. Kita juga bisa pakai rumus VLOOKUP juga sama. Untuk jumlah bruto itu diambil dari jumlah bruto di sheet 12 atau di gaji, komponen gaji di bulan Desember. Kita lihat di sheet yang 12. Terus kita jumlahin yang sebagai komponen jumlah brutonya. Habis itu dipindahin ke bukti potong A1 bulanan yang sedang dikerjakan. Ini aku udah hitung komponen-komponennya. Kita cari PPh 21 setahunnya, PPh 21 sebulannya, kita cari yang tanpa THR dengan THR. Nanti kita tinggal kurangin aja PPh A1 dikurangin sama PPh dari Januari sampai November. Nanti kita dapat selisihnya. Itulah pajak masa Desember yang nanti kita akan pindahkan di bukti potong masa bulanannya.
Sudah terhitung yang PPh masa Desembernya, jumlah PPh di bulan tersebut. Data yang 00 itu kan berarti dia di bawah PTKP mungkin ya. Dia jadi nanti nggak bakal ke impor karena pajaknya 0. Jangan lupa kita copy dan paste value agar menghilangkan rumus-rumus yang ada, agar kita juga bisa mengimpor nanti di SPT-nya. Jangan lupa untuk men-save as menjadi CSV atau comment delimited ya teman-teman. Kita close aja untuk biar impor yang biar bisa, kita harus close dulu file-file yang ada, kita buka ISPT, ke menu CSV, kita impor bukti potong bulanannya, pemotongan pajak bulanan, kita buka file, kita connect dengan folder yang tadi, kita buka file yang kita ingin buka yaitu yang bulanan, kita bisa langsung klik impor. Ada yang kedua gagal itu yang tadi saya sudah kasih tahu bahwa dia tidak ada pajaknya. That means dia di bawah PTKP. Jadi memang akan gagal terimpor gitu. Dan itu nggak masalah ya teman-teman. Memang begitu. Nanti kita isinya di bagian B-nya ketika kita buka isi SPT. Kita buka nih yang pemotongan pajak satu masa pajak, terus ke bagian B dan kita isi jumlah pegawai tadi yang di bawah PTKP atau pajak penghasilannya 0. Terus kita hitung juga jumlah bruto dari kedua orang tersebut itu berapa, kita tulis di situ. Nah, ini SPT induknya udah langsung terisi karena kita udah pakai mekanisme impor. Jadi data-data yang sudah kita bikin itu sudah langsung link ya ke ISPT, ke SPT induknya. Kita simpan aja untuk nanti kemudian kita cetak. Kita bisa lihat yang lain dulu. Daftar SSP kita, jika kita sudah menyetor gitu ya, maka SSP yang di store kita akan bikin gitu. Nanti bakal dapat NTPN-nya itu dari bank di mana kita bayar pajak. Dan tulis jumlah PPh yang disetor. Lalu diklik simpan, jangan lupa kode akun pajak, kode jenis setoran juga harus diisi. Kalau nggak tadi nggak bisa disimpan karena belum lengkap. Oke, kita close. Sudah deh, kita sudah membuat SSP-nya. Kita bisa langsung ke SPT induk, kita bisa langsung nambahin lampiran SSP tadi karena tadi kita sudah bikin kan ya. Kita simpan. Oke. Lalu kita cetak formulir SPT-nya yang diperlukan. Jangan lupa diklik cetak langsungnya tuh biar bisa langsung kita ekspor ke PDF file. Sudah nih, ini SPT induknya. Terus kita klik paling pojok kiri atas untuk kita ekspor ke PDF file dengan folder yang kalian mau. Save. Oke, udah komplit, artinya udah bisa tersimpan. Terus bukan hal yang sama ke daftar pemotongan pajak satu masa pajak, 1 tahun pajak, daftar bukti potong, daftar SSP gitu teman-teman.
Oke, yang 1 tahun pajaknya kita bisa secara manual nih ke menu 1 tahun pajak, terus kita langsung cetak. Kemudian lakukan hal yang sama ketika cara export ke PDF file di folder yang kalian mau. Alright, sudah selesai mencetaknya. Dan kita mau cetak bukti potong dari semuanya, dari semua pegawai. Jadi satu orang tuh satu gitu, teman-teman. Caranya adalah kita ke cetak, kita ke bukti potong, kita pilih yang A1 dan kita bisa klik pilih semua dan cetak langsung, dan kita klik cetak untuk mengekspor ke PDF file di folder yang kalian mau, rename dengan nama file yang kalian mau, dan lakukan itu sampai semua pegawainya tercetak. Ini dia hasilnya. Oke teman-teman, kiranya videonya sudah selesai, video penjelasannya. Terima kasih banyak sudah menonton dan semoga bisa jelas dan juga semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang masih bingung. Well yeah, thank you so much for watching. Aku pamit undur diri, terima kasih banyak. Maaf jika ada kekurangan, kesalahan ataupun yang kurang dimengerti. Terima kasih. Terakhir, a little reminder bahwa dari pajak kita berpijak dan orang bijak pasti bayar pajak. Thank you semuanya.